duduknya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Tapi saya akan mempresentasikan salah satu kerajaan, yaitu yang ada di Indonesia yaitu kerajaan Aceh Darussalam. Pada awal mula kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496. Pada awalnya kesultanan ini berdiri di atas wilayah Kesultanan Lamburi. Kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kesultanan sekitarnya mencakup Dayak, Pedir, Lidi, dan Nakur. Selanjutnya pada tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru. Pada tahun itu Ali Muhayyad Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar yang berkuasa hingga tahun 1571. Pada masa kejayaan Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636, atau Sultan Meukuta Alam. Pada masa kepemimpinannya Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Kerajaan Aceh pun pada masa itu tumbuh menjadi kerajaan besar yang berhasil menguasai jalur perdagangan alternatif. Keberhasilan ini mampu menyaingi monopoli perdagangan Portugis di Kerajaan Malaka. Pelabuhan Aceh hanya berdagang dengan bangsa tertentu dan membina hubungan yang sangat baik dengan perdagangan dari Asia. Wilayah kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda itu semakin luas. Daerah-daerah Semenanjung Malaya yang sekarang dikenal sebagai Malaysia dahulu adalah bagian wilayah tahlukan Kerajaan Aceh Darussalam. Dengan penguasaan daerah-daerah ini, jalur perdagangan alternatif yang diciptakan Aceh melalui pantai barat Sumatera menjadi sangat ramai. Pemerintah Kerajaan Aceh dibentuk oleh Sultan Iskandar Muda. Pada dasarnya kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu kekuasaan oleh kaum bangsawan dan alim ulama. Kemudian dalam kekuasaan kebangsawaan, wilayah Kerajaan Aceh Darussalam terbagi dalam daerah-daerah kehulu balangan yang dikepalai oleh Ule Balang. Banyak yang terjadi penaklukan di wilayah yang berdekatan dengan Aceh seperti Deli atau pada tahun 1612. Pada tahun 1629 Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Sayangnya ekspedisi ini gagal, meskipun pada tahun yang sama Aceh menduduki Kedah dan banyak membawa produknya ke Aceh. Lanjut. Pada masa Sultan Alauddin Riyad Shah Sayyid Al-Mukammil atau kakek Sultan Iskandar Muda didatangkan perutusan diplomatik ke Belanda pada tahun 1602 dengan pemimpinan Tuanku Abdul Hamid.
Sultan juga banyak mengirim surat ke berbagai pemimpin dunia seperti ke Sultan Turki Selim, Pangeran Maurits van Nassau, dan Ratu Elizabeth. Elizabeth. Semua ini dilakukan oleh untuk memperkuat posisi kekuasaan Aceh. Kemudian Pada masa kerajaan Aceh dipimpin oleh Alauddin Riayat Shah, datanglah pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman untuk meminta izin berdagang di Aceh. Usahanya untuk merebut Malaka dari Portugis juga aktif menyebarkan pengaruh Islam dengan mengirim banyak ahli dakwah ke Pulau Jawa. Salah satunya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ia adalah seorang ulama Aceh keturunan Raja Samudra Pasai yang dikirim ke Gresik, Jawa Timur. Dan gejala kemunduran kerajaan Aceh muncul itu pada Sultan Iskandar Muda digantikan oleh Sultan Iskandar Thani atau Sultan Iskandar Sani yang memerintahkan tahun 1637 sampai 1642. Iskandar Sani adalah menantu Iskandar Muda. Tak seperti mertuanya, ia lebih mementingkan pembangunan dalam negeri daripada ekspansi luar negeri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.